saya di mata kuliah Etika Bisnis, yaitu dari Bapak Dr. Yusriyadi, SEMM, yaitu mereview tentang etika bisnis. Di sini saya akan mereview salah satu etika bisnis yang berjudul di sini adalah pentingnya penerapan prinsip dan kode etika dalam bisnis. Penulisnya Muhammad Agung dan Agung Dewi Lestari dan Della Pepri Rinjani dan Monica Dewi Tara. Jurnal ini berkolum dan nomor 2, nomor 1 tahun terbit Januari 2025. Langsung yang pertama ini saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Artikel ini dilatar belakangkan oleh kondisi globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, di mana perusahaan tidak hanya dituntut mencapai keuntungan finansial, tapi juga harus menjalankan praktik bisnis yang beretika. Bisnis menjadi penting karena berkaitan dengan nilai kejujuran dan transparansi tentang tanggung jawab sosial, keadilan, dan serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplor penerapan prinsip dan kode dalam bisnis serta menganalisis dampak terhadap berbagai aspek organisasi seperti reputasi perusahaan, seperti kinerja keuangan dan hubungan dan pelangganan, mitra bisnis, dan relasi karyawan. Penelitian menggunakan kode atau metode Systematic Literature Review atau sering disebut SLR. Penulis mengumpulkan dan menganalisis 30 artikel atau artikel ilmiah, mengumpulkan dan menganalisis memulai database Google Scholar. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, serta mengintegrasi hasil penelitian sebelumnya agar memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip dan kode etika bisnis. Artikel ini mengumpulkan bahwa penerapan prinsip dan kode etika bisnis memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Etika bisnis ini tidak hanya berdampak pada reputasi, tapi juga pada kinerja keuangan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, serta keberlangsungan organisasi. Untuk mengoptimalkan penerapan etika bisnis dibutuhkan dukungan pemimpin perusahaan, integrasi etika ke dalam budaya organisasi, serta pelatihan dan monitoring yang berkelanjutan. Namun, etika bisnis tentang dalam penerapan etika bisnis seperti persepsi negatif terhadap etika bisnis, kurangnya integrasi etika dan budaya organisasi, serta keterbatasan pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip etika. Dari jurnal ini saya dapat beberapa pendapat dari ahli yang sejalan dengan jurnal yang saya review. Yang pertama yaitu RM tahun 1948. Dalam ini menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis memperkuat hubungan perusahaan dengan stakeholder tersebut. Yang kedua adalah Plasquen tahun 2002 mengungkapkan bahwa etika bisnis ini penerapan penting dalam membangun kepercayaan publik dan legitimasi sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan tamu jurnal bahwa kritik bisnis yang etis meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan. Yang ketiga adalah LIDA. LIDA ini tahun 2011 menekankan pentingnya pembangunan budaya etika dalam organisasi melalui kepemimpinan etika, kode etika, dan serta pelatihan berkelanjutan. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan etika bisnis memerlukan dukungan pemimpin dan integrasi etika dalam budaya organisasi. Nah, analisis kritis di sini adalah yaitu jurnal membahas pentingnya penerapan prinsip dan kode etik dalam dunia bisnis di tengah persaingan dan globalisasi. Melalui metode Systematic atau Literature Review, penulisan menunjukkan bahwa etika bisnis berperan besar dengan meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, hubungan dan stakeholder, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Penerapan etika tidak hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga mendukung kinerja berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika memiliki peluang lebih untuk berkembang secara berkelanjutan dibandingkan perusahaan yang berorientasi pada keuangan. Adapun di sini kelemahannya yaitu jurnal ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode studi literatur sehingga tidak menyajikan data empiris langsung dari perusahaan. Selain itu, sumber referensi yang digunakan relatif terbatas pada satu basis data sehingga berpotensi menimbulkan bias. Pembahasan juga masih bersifat umum dan belum mengulangi secara mendalam tentang praktik dan penerapan kode etika di berbagai sektor industri. Sekian saja penjelasan saya cukup.